Enough over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengujian program. Adapun sebelum kami menjelaskan materi kelompok kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nurul Askia. Saya Novalo Immanuel Haloho. Saya Dea Regina. Dan berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Baiklah, saya Dea Regina akan menjelaskan pengertian pengujian, yaitu suatu tahapan penting dalam pengembangan program atau perangkat lunak yang dilakukan dengan cara mengevaluasi konfigurasi program, perancangan program, dan program yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip pengujian. Pengujian harus direncanakan untuk mengetahui hal apa saja yang akan diuji dalam perangkat lunak, agar pengujian yang dilakukan sesuai dengan rencana pengujian. Yang kedua, pengujian dimulai dari hasil yang kecil agar semua hal dalam perangkat lunak tersebut dapat teruji. Dan pengujian lebih terstruktur kemudian dilanjutkan kepada hal yang besar. Yang ketiga, dilakukan oleh pihak di luar dari developer atau ketiga. Karena dilakukan jika dilakukan pengembangan developer, pengujian jadi aktivitas mengidentifikasi kesalahan, mengisolirnya, dan memperbaiki kesalahan yang ditentukan. Selanjutnya, saya Nurul Askia akan menjelaskan tujuan pengujian. Yang pertama, menilai apakah perangkat yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, melihat apakah tahap pengembangan perangkat lunak telah sesuai dengan metodologi yang digunakan. Dan yang ketiga, mendokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian perangkat lunak yang diuji dengan spesifikasi yang ditentukan. Dan yang keempat, mencari tahu kualitas dari produk perangkat lunak tersebut. Ya, dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan sistem bahwa sistem tersebut dapat digunakan dengan risiko kerusakan yang rendah. Yang keenam, menyediakan informasi penting agar dapat membantu mengurangi terjadinya error yang pernah terjadi di sebelumnya. Dan yang ketujuh, mendeteksi kelemahan dan keterbatasan kinerja kerja dari sistem tersebut. Dan yang terakhir itu yang ke-8, mencari informasi sejauh mana kemampuan sistem tersebut. Selanjutnya ada tahapan pengujian. Yang pertama, menentukan apa yang akan diukur melalui pengujian. Yang kedua, bagaimana pengujian akan dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan pengujian dengan memberi sejumlah kasus atau test case, yaitu sekelompok data atau situasi yang akan digunakan dalam pengujian. Dan yang keempat, menentukan hasil yang diharapkan. Yang kelima, menjalankan pengujian. Dan yang keenam, membandingkan hasil pengujian dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada pengujian tahap analisis. Adapun faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap analisis. Yang pertama, kebutuhan yang berkaitan dengan metodologi. Yang kedua, mendefinisikan spesifikasi fungsional. Yang ketiga, penentuan spesifikasi kegunaan. Dan yang keempat, penentuan kebutuhan portabilitas. Yang kelima, pendefinisian antarmuka sistem. Yang kedua, poin B, ada pengujian tahap perancangan dan itu akan dijelaskan oleh Saya Novalo Immanuel Haloho akan melanjutkan penjelasan dari Nurul mengenai tahapan pengujian pada poin B. Pengujian tahap perancangan. Faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap perancangan. Yang pertama, yaitu ada perancangan yang berkaitan dengan kebutuhan. Yang kedua, kesesuaian perancangan dengan metodologi teori. Yang ketiga, ada portabilitas rancangan. Yang keempat, ada perancangan perawatan. Yang kelima, ada kebenaran rancangan berkaitan dengan fungsi aliran data. Yang terakhir yaitu kelengkapan perancangan antarmuka. Yaitu bagian C mengenai pengujian tahap implementasi. Faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap implementasi. Yang pertama itu ada kendali integritas data. Yang kedua, kebenaran program. Yang ketiga, kemudahan pemakaian. Yang keempat ada
sifat coupling atau ketergantungan antar modul. Yang terakhir atau yang kelima, pengembangan prosedur operasi. Tahapan selanjutnya yaitu pengujian tahap pengujian. Adapun faktor-faktor pengujian yang dilakukan pada tahap pengujian yaitu pengujian fungsional, dukungan manual, dan kemudahan operasi. Yang terakhir yaitu ada pengujian pada tahap uji, merupakan pengujian yang meliputi pengujian unit atau prosedur dan fungsi dan pengujian sistem. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan dalam kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.